got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang Project Method Morfologi 2024 dengan spesies Solanum lycopersicum, familia Solanaceae. Perkenalkan, nama saya Afriani dengan NPM E1J0023106 dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Uswanto Nurjana, Magister Pertanian, Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu tahun 2020. Morfologi akar. A. Gambar akar yang mempunyai bagian-bagian akar terdiri dari leher atau pangkal akar, yang kedua ujung akar, yang ketiga batang akar, yang keempat tudung akar, yang kelima serabut akar, yang keenam rambut akar atau bulu-bulu akar, yang ketujuh cabang-cabang akar. C. Sistem perakarannya, tanaman tomat termasuk sistem perakaran tunggang karena akar lembaga tumbuh terus-menerus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Susunan akarnya bisa terdapat pada tumbuhan biji belah atau tumbuhan biji telanjang. D. Jika sistem perakaran tunggang, maka tentukan bentuknya. Nah, tanaman tomat termasuk akar tunggang yang bercabang karena akar tunggang berbentuk kerucut panjang, tumbuh lurus ke bawah, bercabang-cabang banyak, dan cabang-cabangnya bercabang lagi. Susunan akar yang demikian terdapat pada pohon-pohon yang ditanam dari biji. E. Tentukan sifat dan tugas khusus akar. Tanaman tomat termasuk akar penggerek atau akar penghisap karena merupakan akar-akar yang pendek yang melekat pada tuan rumahnya, tetapi juga menghisap air dan zat-zat makanan. Morfologi batang. A. Gambar batang. B. Fungsi batang. Yang pertama adalah mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. Yang kedua, memperluas ladang asimilasi dan menetapkan bagian tumbuhan di dalam ruang sedemikian rupa. Yang ketiga, menjadi tempat penimbunan zat-zat makanan atau cadangan makanan. C. Tumbuhan jelas berbatang atau tidak. Tanaman tomat tumbuhan yang jelas berbatang. D. Jika jelas berbatang, tentukan tumbuhan berbatang apa. Nah, tanaman tomat termasuk tanaman yang berbatang basah karena batangnya lunak dan berair. E. Bentuk batang. Tanaman tomat berbentuk bersegi yang termasuk segi 4 karena hasil kombinasi dari struktur internal batang dan proses pertumbuhan. F. Permukaan batang. Tanaman tomat memiliki permukaan berambut karena memiliki struktur khusus yang dinamakan trikoma. J. Arah tumbuh batang. Tanaman tomat arah tumbuh batangnya tegak lurus karena arah tumbuhnya lurus ke atas. H. Percabangan batang. Perbatangan batang tomat adalah percabangan simpendial. I. Sifat cabang tanaman tomat termasuk sifat cabang geragih, merayap di atas tanah karena cabang-cabang kecil panjang yang tumbuh merayap dan dari buku-bukunya ke atas keluar tunas baru dan ke bawah tumbuh akar-akar. J. Arah tumbuh cabang tanaman tomat termasuk tegak karena sudut antara batang dan cabang amat kecil sehingga arah tumbuh cabang hanya pada pangkalnya saja, sedikit sorong ke atas tetapi hampir sejajar dengan batang pokoknya. K. Menurut umurnya termasuk tumbuhan apa? Nah, tanaman tomat termasuk tumbuhan anual karena tumbuhan yang umurnya pendek. Umurnya kurang dari 1 tahun sudah mati atau paling banyak dapat mencapai umur setahun atau disebut tanaman palawija. Selanjutnya adalah percabangan batang. Nah, percabangan batang tomat adalah percabangan simpendial, yaitu batang pokok tomat suka ditentukan karena dalam perkembangan selanjutnya mungkin lalu menghentikan pertumbuhannya atau kalah besar dan kalah cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan cabangnya. Morfologi daun. A. Gambar daun. B. Penjelasan gambar. Daun tomat merupakan bagian penting dari tanaman tomat yang memiliki peran vital dalam pertumbuhan dan pengembangannya. Warna daun tomat berwarna hijau. Bentuk daun tomat bangun bulat telur karena bagian yang terlebar terdapat di bawah tengah-tengah helaian daun. Susunan tulang daunnya terdiri dari ibu tulang, tulang cabang tingkat 1, urat-urat tulang, tulang cabang tingkat 2, dan termasuk daun yang bertulang menyirip karena mempunyai satu ibu tulang
yang berjalan dari pangkal ke ujung dan merupakan susunan tangkai daun. Permukaan daun tomat kasar dan berbulu. C. Fungsi daun. Yang pertama adalah mengambil zat-zat makanan. Yang kedua, pengolahan zat-zat makanan. Yang ketiga, penguapan air. Yang keempat, pernapasan. D. Bagian-bagian daun. Daun tomat memiliki bagian-bagian daun yang terdiri dari tangkai daun dan helaian daun. E. Berdasarkan kelengkapannya, daun tomat tidak lengkap karena hanya terdiri atas tangkai dan helaian daun saja atau disebut dengan daun bertangkai. F. Faktor identifikasi daun. 1. Bentuk daun, bangun bulat telur. 2. Ujung daun runcing. 3. Pangkal daun tumpul. 4. Tulang daun bertulang mengirit. 5. Tepi daun bergerigi kasar. 6. Daging daun tebal. 7. Warna daun hijau tua. 8. Permukaan daun kasar dan berbulu. G. Daun majemuk. Daun tomat termasuk daun majemuk menyirip karena anak daunnya terdapat di kanan kiri ibu tangkai daun, jadi tersusun seperti sirip pada ikan. Daun majemuknya termasuk daun majemuk menyirip genap dengan jumlah anak daun yang gasal karena ujung daunnya tertutup bukan terbuka. Morfologi bunga. A. Gambar bunga. B. Fungsi bunga. Yang pertama adalah utama, organ polinasi dan organ fertilisasi. Yang kedua, tambahan untuk propagasi keturunan atau penyebaran. Yang ketiga adalah syarat, harus atraktif warna, bentuk, dan bau. C. Bunga lengkap atau tidak lengkap. Bunga tomat termasuk bunga lengkap karena bunga yang mempunyai reproduksi jantan, reproduksi betina, dan mahkota bunga dan kelopak. D. Bunga sempurna atau tidak sempurna. Bunga tomat termasuk bunga sempurna karena bunga yang mempunyai benang sari dan putih. E. Bunga tunggal atau bunga majemuk. Bunga tomat termasuk bunga majemuk karena bunga tomat sekelompok kuntum bunganya yang terangkai pada satu ibu tangkai bunga yang lebih rumit. F. Jika bunga majemuk, sebutkan susunannya. Bunga tomat termasuk bunga majemuk tak terbatas. Ibu tangkainya dapat tumbuh terus-menerus dengan susunan tandan karena duduk pada ibu tangkainya. Ibu tangkai bercabang dan cabang-cabangnya masing-masing mendukung satu bunga pada ujungnya. G. Tumbuhan berumah satu, berumah dua, atau poligami. Bunga tomat termasuk berumah satu karena bunga jantan dan bunga betina pada satu individu atau satu batang tumbuhan. H. Letak periantum pada receptaculum. Terletak di epigin karena dasar bunga berbentuk mangkuk atau piala dengan bakal buah yang tenggelam atau biasanya bunga duduk di bagian atas bakal buah. I. Simetri bunga. Bunga tomat bersimetri beraturan atau bersimetri banyak karena dapat dibuat banyak bidang simetri untuk membagi bunga itu dalam dua bagiannya dan setangkup. J. Bentuk receptaculum. Dasar bunga tomat berbentuk mangkuk karena kelopak dan tanjuk bunga lebih tinggi letaknya daripada putik. K. Fungsi dan bentuk kelopak bunga. Berfungsi melindungi bunga dalam fase pucuk, menarik penyerbuk, dan membantu proses pembuahan. Bentuknya seperti bintang. L. Mahkota. Tuliskan fungsinya dan tentukan bentuknya. Fungsinya menarik penyerbuk dan melindungi organ reproduksi. Bentuknya seperti bintang. M. Bagian-bagian benang sari dan kedudukannya. Yang pertama adalah tangkai sari, bagian yang berbentuk benang dengan penampang melintang yang umumnya berbentuk bulat. Yang kedua adalah kepala sari, bagian benang sari yang terdapat pada ujung tangkai sari. Yang ketiga adalah penghubung benang sari. Bagian ini merupakan lanjutan tangkai sari yang menjadi penghubung kedua bagian kepala sarinya terdapat di antara benang sari penghubung. Kedudukan benang sari tampak duduk di atas tanjuk bunga. N. Bagian-bagian kepala putik. Yang pertama adalah kepala putik. Bagiannya paling atas terletak pada ujung tangkai kepala putik. Yang kedua adalah tangkai putik. Bagian yang sempit yang terletak di atas bakal buah. Yang ketiga adalah bakal buah. Bagian putik yang lazimnya kelihatan membesar dan duduk pada dasar bunga. Yang terakhir adalah bakal biji atau calon biji. Duduk pada tembuni dengan cara yang berbeda-beda. O. Jenis penyerbukan bunga. Bunga tomat merupakan penyerbukan sendiri jika serbuk sari jatuh di kepala putik berasal dari bunga itu sendiri. Bagian tomat ini melakukan penyerbukan sendiri karena kelamin jantan dan kelamin betina berada dalam satu bunga tersebut. P. Perantaran penyerbukan. Bunga tomat penyerbukannya dengan cara perantara angin.
karena penyerbukan bunga yang serbuk sarinya dibawa oleh angin dan kemudian jatuh di kepala putih. View pembuahannya. Bunga tomat termasuk pembuahan ganda karena tomat termasuk golongan tumbuhan biji tertutup. Morfologi buah. A. Gambar buah. B. Buah sejati atau buah semu. Buah tomat termasuk buah sejati karena buah yang semata-mata terbentuk dari bakal buah atau paling banyak padanya terdapat sisa-sisa bagian bunga yang lazimnya telah gugur. Itu umumnya merupakan buah yang tidak terbungkus atau buah yang telanjang. C. Bagian bunga yang ikut tumbuh membentuk buah, yaitu adalah dasar bunga bersama, karena suatu bunga majemuk yang dasar bunganya berbentuk periuk juga membesar dan membulat tebal, berdaging, menyelubungi sejumlah besar dan buah-buah yang sesungguhnya yang tidak tampak dari luar. D. Buah tunggal, buah ganda atau buah majemuk. Buah tomat termasuk buah sejati tunggal karena buah sejati yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. E. Tentukan jenis atau tipe buah. Buah tomat termasuk jenis buah sejati tunggal seperti buah buni karena mempunyai dua lapisan, yaitu lapisan luar tipis agak menjangat atau kaku seperti kulit belulang dan lapisan dalamnya tebal, lunak dan berair. Morfologi biji. A. Gambar biji. Biji tomat termasuk biji tertutup karena ditutupi oleh kulit buah pada bunga tomat. B. Bagian-bagian kulit biji. Yang pertama adalah kulit luar, tebal, berdaging, pada waktu masih muda berwarna hijau, kemudian berubah menjadi kuning dan akhirnya merah, yaitu sebagai pelindung utama bagi bagian biji yang ada di dalamnya. Yang kedua adalah kulit dalam, tipis seperti selaput seringkali merekat erat pada inti biji. Yang ketiga adalah kulit tengah, lapisan yang kuat dan keras. C. Bagian-bagian inti biji. Yang pertama adalah kotiledon. Fungsinya sebagai alat untuk melakukan asimilasi. Jadi, bertugas daun-daun tumbuhan biasanya. Yang kedua adalah radikula. Fungsinya sebagai bagian tanaman yang akan berkembang menjadi akar tanaman. Selanjutnya atau calon akar. Yang ketiga adalah batang lembaga. Fungsinya sebagai calon-calon daun selanjutnya. D. Bagian-bagian lembaga atau embrio. Yang pertama adalah pucuk lembaga, membantu pertumbuhan biji dengan menghasilkan tunas baru yang akan berkembang menjadi batang dan daun. Yang kedua adalah batang lembaga, menyediakan struktur penopang bagi tumbuhan, mengangkat air dan nutrisi dari akar ke daun. Yang ketiga adalah akar lembaga, menyerap air dan nutrisi dari tanah, memberikan kestabilan kepada tumbuhan serta menyimpan cadangan makanan. E. Jumlah daun lembaga. Jumlah daun lembaganya berjumlah 2-3 karena bijinya terdiri atas 2 belahan atau 2 keping saja, yang dinamakan belahan biji atau keping biji. F. Tipe berkecambahan. Biji tomat mempunyai tipe berkecambahan di atas tanah atau epigel karena pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga. Daun lembaganya lalu terangkat ke atas, muncul di atas tanah. Metamorfosis organa metamorfa. A. Organa metamorfa. Tanaman tomat. Tanaman tomat memiliki kuncup bunga. B. Fungsi organa metamorfa tanaman tomat. Kuncup bunga tomat mekar menjadi bunga yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan perkembangbiakan. C. Organa aksesoria tanaman tomat. Tanaman tomat memiliki rambut-rambut atau trikoma yang berupa bulu-bulu atau rambut halus. D. Organa aksesoria tanaman tomat. Yang pertama adalah melindungi tanaman dari hama dan penyakit. Yang kedua mengurangi transpirasi air. Yang ketiga adalah meningkatkan fotosintesis. Fungsi dari rambut-rambut atau trikoma membantu tanaman tomat untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Manfaat dan kegunaan tanaman tomat. Tanaman tomat memiliki manfaat dan kegunaan yang sangat beragam. Yang pertama, sebagai sumber nutrisi, kaya akan vitamin C, K, dan potasium yang mendukung kesehatan jantung, sistem kekebalan tubuh, dan tulang. Yang kedua, memiliki kandungan antioksidan seperti likopen dan vitamin C yang membantu mencegah penyakit jantung dan kanker. Yang ketiga, sebagai bahan makanan yang digunakan dalam berbagai saus, sambal, serta makanan populer seperti pizza. Yang keempat, sebagai pupuk organik yang memperkuat pertumbuhan tanaman sebagai sumber unsur hara. Yang kelima, dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman. Dengan manfaatnya yang beragam, tanaman tomat memainkan peran penting dalam bidang kesehatan, kuliner, dan pertanian. Itulah materi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.